Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah sampai pada detik ini kita semua sehat walafiat menjalankan aktivitas dan tugas kita masing-masing dalam keadaan baik. Dan yang paling kita syukuri bahwa sampai pada hari ini kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita buktikan melaksanakan salah satu perintahnya pada saat ini, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, salah satu unsur penting dalam kehidupan seorang manusia, terutama kita orang Islam, adalah pengakuan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan akan keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita buktikan dengan senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan bahwa yang maha kuasa mengatur segala kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha berkehendak adalah Dia. Kita ini hanya punya keinginan, punya cita-cita, dan punya usaha, namun hasil akhirnya bukan kita yang penentu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, salah satu kegiatan penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ada kita memohon langsung kepada Allah, berdoa ya, dengan memohon Allahumma gfirli, ampuni saya, misalnya kita minta rezeki, kita minta kemudahan dan macam-macam yang selama itu kebaikan, maka kita boleh minta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang kita minta itu adalah mendoakan orang lain atau mendoakan keburukan kepada orang lain. Selama itu kebaikan, maka kita bisa minta kepada Allah ya, ini doa secara langsung. Ada juga doa tanpa kita meminta. Ya, ini doa dalam perbuatan. Dalam hadis kan Rasulullah SAW bersabda, misalnya, "Man farraja kurbatan min kurabid dunya, farrajahullahu kurbatan min kurabi dunia wal akhirah." Misal, atau kama qala, siapa yang memudahkan, siapa yang memberikan solusi kemudahan atas kesulitan yang dialami saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan atau memberikan solusi kemudahan atas kesulitan dunia akhiratnya. Ini doa. Jadi doanya itu tidak meminta, tapi kita melakukan sesuatu, Allah akan memberikan ya. Jadi doa seperti itu adalah suatu perbuatan. Atau di hadis lain dikatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi berarti kalau kita menolong seseorang, siapapun itu orangnya, secara tidak langsung kita berdoa memohon pertolongan dari Allah. Karena ketika kita menolong, maka janji Allah akan menolong kita. Jadi doa dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, ada juga doa hanya dengan pasif atau meninggalkan sesuatu. Dan ini sangat penting.
Ya, misalnya di dalam hadis dikatakan man satara musliman ya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, dalam artian tidak membicarakan aib. Berarti kita pasif. Kita tahu si A itu punya keburukan, tapi kita tidak bilang-bilang. Itu kan menutup. Ya, kita tidak sebarkan, baik melalui verbal pembicaraan maupun mungkin media sosial, kita tidak sebarkan aib itu, maka secara tidak langsung berarti doa supaya Allah juga menutup aib kita. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah 3 kategori doa ini, terutama yang terakhir ini barangkali yang perlu kita camkan, bahwa sekarang ini terlalu mudah orang, ya, terlalu mudah orang menyebarkan kesalahan, aib atau kekurangan orang lain. Karena memang sarananya juga sangat mudah. Dia tidak tahu bahwa kalau kita menyebarkan aib, maka itu berarti akan dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita menahan diri untuk tidak menyebarkan aib seseorang, maka itu menjadi doa supaya Allah juga menutup aib kita. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kita inginkan selama itu kebaikan, maka jangan segan-segan berdoa memohon kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, saya akan ijabah doamu. Jadi kesulitan apapun itu, selama kebaikan, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Yang kedua, ada doa yang sangat mudah kita memohon, yaitu melakukan sesuatu. Misalnya menolong orang, maka Allah akan menolong kita. Ya, membantu orang keluar dari kesulitan, maka Allah akan membantu mengeluarkan kita dari kesulitan. Mempermudah urusan orang, maka Allah juga akan mempermudah urusan kita. Dan ada doa juga yang mujarab, yaitu pasif, tidak melakukan apa-apa yang bisa membuat keburukan kepada orang lain. Misalnya tidak membicarakan aibnya orang, atau misalnya ada prinsip, kalau tidak bisa membersihkan, ya paling tidak jangan mengotori. Dengan tidak mengotori itu berarti juga sudah menjadi doa bagi kita. Dengan tidak membicarakan aib orang lain juga menjadi doa untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.